Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki bulan Desember, di mana pada bulan ini kita memasuki masa Advent. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu OSC, Sehati Seperasaan Bersama Kristus, menyambut masa Advent. Selamat mendengarkan. Dari permenungan kita adalah sehati seperasaan bersama Kristus. Bagaimana kita memaknai Advent? Tadi Ibu Ana sudah bercerita tentang kisah kehidupan. Di masa lalu ada latar belakang kepahitan, kesakitan, pengalaman duka cita. Saya jamin semua orang pun pernah mengalami hal yang sama. Maka ada pepatah, there's no saint without sin, there's no saint without past. Orang-orang kudus pun pernah punya pengalaman sakit, kecewa, kandas hatinya. Maka tadi bagaimana Ibu Ana belajar untuk mengolah bersama Allah. Nah, itu, mengolah bersama Allah. Tidak bisa mengolah sendirian, tidak bisa. Kalau kita mengolah sendirian, ya buah-buahnya bukan sukacita, bukan damai sejahtera, bukan pengharapan. Kalau kita mengolah sendirian, ya buahnya adalah apa? Pembalasan. Jadi orang kalau punya luka diolah sendirian, ya akhirnya menghasilkan pribadi yang penuh dengan angkara murka. Menjadi pribadi yang hatinya bukan dibuat dari daging. Apa hati itu dibuat dari daging apa ya, saya bukan ahli kedokteran gitu ya. Pokoknya hatinya tidak ada kelembutan. Maka pada saat mengolah bersama Allah, maka akhirnya hati yang penuh belas kasih. Ini baik sekali kalau kita bawa dalam kerangka Advent. Kalau Ibu Ana tadi berbicara tentang pengalaman batin beliau, ziarah batin beliau. Gitu. Saya mencoba melihat Advent dalam kerangka tahun gereja. Ada apa sih dengan Advent? Advent itu artinya apa? Advent itu Adventus, kedatangan. Jadi kalau kita merenungkan kedatangan Kristus, ada 3 yang kita hendak renungkan. Pertama, adalah kedatangan Kristus yang telah datang sebagai penyelamat. Itu 2000 tahun yang lalu. Ia datang sebagai penyelamat. Yang kedua, kita pun akan merenungkan apa? Kristus yang tetap hadir di dalam gerejanya. Jadi Kristus ingat waktu diangkat ke surga, Kristus akan mengatakan, Roh Kudus akan menyertai engkau. Roh Kudus itu Roh Kristus yang menyertai kita. Dan yang ketiga, kita menantikan kedatangan kembali Kristus di akhir zaman sebagai seorang raja yang berhak menghakimi setiap orang. Berdasarkan apa? Ingat, berdasarkan apa kita dihakimi? Bukan berdasarkan berapa banyak kita berdoa. Bukan berdasarkan KTP kita tulisannya apa di situ. Katolik atau bukan Katolik? Bukan berdasarkan apakah kita punya perusahaan banyak atau tidak. Bukan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau aku lapar, engkau beri aku makan. Kalau aku haus, kau beri aku minum. Kalau aku dalam penjara, engkau lawat aku. Dan kalau aku sebagai seorang asing, engkau beri tumpangan. Pada saat kau melakukan sesuatu pada orang yang paling kecil, itu kau lakukan untuk aku. Nah ini kita pertanggungjawabkan dalam kedatangan Kristus di akhir zaman. Maka Advent mempersiapkan peristiwa yang besar. Advent memang tidak ada di dalam kitab suci, Bapak Ibu yang terkasih gitu. Kalau ditanya nanti kalau ada pertanyaan, memang ada dalam kitab suci? Ya enggak ada lah ya. Inkarnasi juga enggak ada dalam kitab suci gitu.
Ada istilah-istilah yang diambil dari tradisi gereja. Demikian juga Advent. Jadi Advent itu sebuah peristiwa yang diajak oleh gereja supaya umat betul-betul mempersiapkan peristiwa besar, yaitu apa? Allah menjadi manusia. Apa ndak keren toh ya? Allah yang pencipta, yang maha agung, yang maha besar. Lah kok mau-maunya jadi seperti kita? Kita kan inginnya menjadi besar loh. I want to be like God. Itu keinginan kita. Bersabda, iki bolpen jadi emas. Oh ya enak tuh ya. Tidak akan berkekurangan lagi. Kalau kita jadi Tuhan, pandemi ini tidak perlu diketemukan obatnya, tidak perlu diketemukan antibodinya, langsung berfirman saja terjadi. Semua orang inginnya jadi seperti itu. Eko pun sama. Eko pun kalau berdoa untuk orang yang sakit, inginnya pada saat aku meletakkan tangan pada si sakit, langsung sembuh. Inginnya. I want to be like God. But you know, God want to be like us. Itu lebih keren. Justru Allah itu adalah Allah yang maha besar, tetapi sekaligus sungguh rendah hati. Inilah peristiwa Natal yang layak disongsong, yang layak dipersiapkan. Maka mempersiapkan Advent secara benar adalah dalam semangat apa? Semangat pertobatan. Bertobat. Tapi pertobatannya, jangan lupa pertobatan dalam suasana sukacita. Gitu ya. Bukan pertobatan dalam ketakutan. Aku tobat, engko yen mati lebokke ning geni sing rak mati-mati, genine panas tenan. No. Itu bukan pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar bukan dilandasi oleh ketakutan. Pertobatan yang benar dilandasi oleh kasih, oleh sukacita. Maka Advent walaupun warnanya pertobatan, Advent ketiga memang diperbolehkan para imam memakai kasula pink seperti baju saya, warna merah muda, warna sukacita. Pengharapan di dalam Allah bukanlah pengharapan yang kosong, bukan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang benar. Maka pertobatan di dalam sukacita adalah pertobatan yang dilandasi oleh semangat takwa, oleh semangat hormat, oleh semangat bahwa saya sungguh merasa diberkati. Allah boleh hadir seperti kami. Karena pada saat Allah hadir seperti kami, berarti kami mempunyai Allah yang sungguh merasakan pergumulan hidup manusia. Jadi jangan takut saudara-saudaraku. Kalau Anda berdoa, Tuhan, aku sedang galau nih. Terus Anda berpikir, jangan-jangan Tuhan gak pernah ngerasain ya galau itu seperti apa. No. Dalam diri Yesus, Tuhan merasakan bagaimana pada saat Yesus bersedih, pada saat mendengar Lazarus sahabatnya mati. Bagaimana Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan, galau, di saat seorang janda mengusung anaknya yang tunggal mati. Yesus bergumul dengan perasaan manusiawinya. Jadi Advent sungguh menjadi masa 4 minggu sebagai masa yang harus diwarnai oleh pertobatan. Nah, pertobatan macam apa yang ingin saya coba angkat? Saya tertarik dengan pertobatan Yohanes Pembaptis yang hari Minggu ini kita dengarkan. Kalau Bapak Ibu belum sempat misa, nanti sore mau misa, bukan hari ini tidak akan misa, jangan begitu dong. Itu berarti Anda tidak tobat-tobat gitu ya. Hari Minggu berhubung tidak ada misa offline, tidak perlu ke gereja, jalan-jalan aja ke Subang, cari duren. Nggak bisa dong. Kita harus
punya semangat untuk apa? Mengasihi Tuhan. Bukan mencari kesenangan karena gereja sedang tutup. Maka jalan-jalan terus hari Minggu juga. No! Pandemi atau apapun, hari Minggu still hari Tuhan. Maka lihat apa yang didengarkan di dalam bacaan Injil Yohanes. Waktu Yohanes ditanya, apakah engkau Mesias? Yohanes menjawab, bukan. Apa engkau Elia? Bukan. Apa engkau salah seorang nabi? Bukan. Lalu engkau siapa? Yohanes jujur. Yohanes jujur. Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi yang akan diutus. Aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Maka Yohanes tidak pernah membesarkan dirinya. Maka di dalam Yohanes bab 3 ayat 30, wah keren banget kata-kata Yohanes. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini semangat Advent. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Jadi pada saat orang berani membesarkan Tuhan, memuliakan Allah, berarti orang itu harus hidup di dalam pertobatan. Maka pertobatan semacam apa yang diajarkan oleh gereja? Hal-hal apa yang bisa membuat kita bertobat? Ingat, gereja mempunyai sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah apa? Nurturing. Nurturing itu apa? Pemeliharaan Tuhan atas jiwa kita. Jadi kan kita pun butuh makan ya, seperti siang ini saya juga lapar gitu ya, butuh makan. Anda pun pasti butuh makan ya, silakan sambil makan juga bagus gitu. Jangan lupa kirim-kirim ke paroki saya. Kalau Anda berbelas kasihan gitu ya. Jadi kalau seperti tubuh ini butuh makan, jiwa kita pun butuh makan. Roti, babi, kecap, itu untuk memberi makan tubuh kita. Tetapi sakramen Maha Kudus untuk memberi makan roh jiwa kita. Supaya kita hidup tidak padi, tidak hidup dengan membawa luka terus-menerus. Nah itu. Jadi Allah pun ingin memberi makan jiwa dan roh kita dalam sakramen Ekaristi. 2, masa Advent pun diwarnai dengan apa? Sakramen pertobatan. Jadi sakramen pertobatan adalah sakramen kerendahan hati. Ingat, kunci kekudusan adalah apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Orang kudus selalu mewarnai hidupnya dengan kerendahan hati. Yohanes mewarnai hidupnya dengan berkata, ia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Tuhan harus semakin dikenal, Tuhan harus semakin diingat-ingat orang, dan Eko makin dilupakan. Haleluya, puji Tuhan. Itu semangat sakramen tobat. Itu semangat kerendahan hati. Ketiga, bahwa gereja pun mengajak kita dalam pertobatan melalui doa-doa pribadi. Lakukan doa pribadi sebagai saat kita untuk intim dengan Tuhan, mesra dengan Allah. Jadi doa pribadi itu bukan kewajiban, bukan tugas, bukan. Doa pribadi adalah sebuah saat untuk kehangatan cinta. Anda pernah pacaran belum? Kalau Anda belum pernah pacaran, pacaranlah. Coba lihat 2 orang pacaran kalau saling berada di satu tempat. Apa yang akan terjadi? Asyik banget. Cerita, ngobrol, ketawa duaan. Mereka udah lupa waktu, udah lupa tempat. Bahkan mungkin kalau pacarannya di dekat bak sampah pun, bau sampah pun tidak akan pernah terganggu. Nggak akan terganggu. Nggak akan mengganggu keberduaan mereka. Karena mereka sungguh masuk
ke dalam hati satu sama lain. Jadi doa pun, doa pribadi adalah saat kita berpacaran dengan Tuhan. Saat kita asik, enjoy. I love you and God, you love me. Oh, thank you. That is prayer. That is private prayer. Itu doa pribadi. Dan keempat, bacalah kitab suci, saudara-saudara. Baca kitab suci Romo susah, bingung mana doanya, mana yang harus dibaca. Ya sesuai dengan bacaan liturgi saja. Kan ada buku ziarah batin, ada buku-buku yang lain bisa membimbing Anda untuk membaca bacaan liturgi. Bacaan liturgi ini adalah bacaan yang membimbing kita kepada misteri Kristus yang lebih nyata, lebih jelas. Jadi jangan berdasarkan kan ada orang tertentu membaca kitab suci berdasarkan firasat. Lalu sambil buka, ini saya buka. Wah, pas ya Romo. Pas Romo. Dipas-pasin kali. Gitu. Ya oke lah kalau Tuhan membimbing Anda. Ya namanya Tuhan juga kan namanya kan kerjanya misteri gitu ya. Tidak bisa diatur, betul. Tetapi kan kerja Allah tidak bisa diatur oleh manusia. Betul. Tetapi membaca kitab suci harus teratur. Bagaimana supaya teratur? Ya secara liturgi sajalah gitu. Dan kita orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan semangat liturgi di dalam perayaan Advent diperlihatkan lewat simbol. Indah sekali kekayaan gereja Katolik. Saya sungguh mengagumi. Gereja Katolik itu hidup dalam simbol-simbol. Bukan gereja yang tanpa tanda-tanda. Tidak. Bukan segitiga itu adalah lambang Trinitas. Jadi gereja menghadirkan simbol bukan begitu aja muncul. Enggak. Dan lingkaran Advent itu berputar. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan keabadian, kehidupan kekal. Manusia pun punya hidup yang kekal setelah meninggalkan dunia ini. Jadi kalau Advent ini, mengapa lingkaran Advent itu selalu muncul dalam masa pertobatan? Itu mengingatkan kok tobat, urip mungi ora mengneng dunia iki, ora. Jadi hidup kita itu bukan hanya di dunia ini, dunia bukan segala-galanya. Kelak ada kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Eko ini layak untuk mendapatkannya atau tidak? Saya jamin beberapa di antara Anda layak karena perbuatan kasih Anda. Karena kesetiaan Anda pada iman Anda. Lihat, lingkaran Advent. Lilin. Memang gereja tidak mengatakan lilin harus berwarna apa. Tidak ada di dalam dokumen liturgi. Boleh putih, boleh ungu. Dan satu warna pink. Boleh, silahkan. Tetapi lilin yang bercahaya, lilin yang berwarna ungu itu seringkali memperlihatkan lambang pertobatan. Memang warna liturgi dari imam di masa Advent pun adalah ungu. Dan warna merah muda di lilin minggu ketiga, minggu Gaudete adalah lilin sukacita. Jadi pengharapan diwarnai oleh pertobatan yang penuh dengan sukacita. Dan cahaya yang bernyala di atas lilin itu satu demi satu melambangkan Kristus adalah terang kehidupan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau saya boleh merangkum apa yang mau saya ungkapkan dalam renungan ini, bagaimana kita sehati seperasaan bersama Kristus. Kristus lahir ke dunia supaya apa? Supaya manusia sadar Allah itu adalah Allah yang peduli pada kita. Maka masa Advent, masa pertobatan adalah masa bagi kita untuk mengubah hati,
bukan hati yang dipenuhi dengan beban, bukan hati yang dipenuhi dengan ketakutan, bukan hati yang dipenuhi dengan kegelisahan, tetapi hati yang dipenuhi dengan pengharapan, hati yang dipenuhi dengan sukacita, hati yang dipenuhi dengan semangat berbagi kasih. Saudaraku, Tuhan memberkati Anda semua. Selamat memasuki masa Advent. Demikian seminar dari Romo Eko Wahyu OIC. Semoga di masa Advent ini hati kita semakin siap dan perasaan kita semakin tangguh bersama Kristus. Amin.